saya kasihi, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan membukanya dengan bersama-sama berdoa. Satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau dengan setia memelihara kami. Bahkan juga setiap hari Engkau menyediakan sabdamu untuk kami renungkan, yang akan membekali perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Maka jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan bekerja membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang menjalani kehidupan ini secara kurang bertanggung jawab. Ada yang membangun kehidupannya dengan gaya, dengan model besar pasak daripada tiang. Nah, kita tahu artinya apa itu. Besar pasak daripada tiang itu berarti kehidupan yang sangat boros. Pengeluarannya melampaui penerimaan atau pendapatannya. Kehidupan semacam ini sudah dapat dipastikan cepat atau lambat akan hancur. Atau ada juga orang yang kelihatannya bijaksana. Sudah tidak usah mikir hari esok. Yang perlu dipikirkan cuma hari ini. Hari ini ya hari ini, besok urusan lain. Bahkan tidak jarang orang semacam ini menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan prinsip kehidupannya. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari, dan seterusnya. Tentu saja pengutipan ini salah. Pengutipan ini tidak sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Nah, sesuai yang saya kasihi, setiap kita dipanggil untuk menata kehidupan dengan baik. Dan saya ingin membacakan satu bagian Alkitab yang mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menata kehidupan itu. Bagian Alkitab yang akan kita baca terambil dari Kejadian pasal yang ke-41 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakan demikian. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sesuai yang saya kasihi, ini adalah bagian ketika Yusuf berhadapan dengan Firaun, dan Firaun meminta supaya Yusuf mengartikan mimpi yang didapat oleh atau yang dialami oleh Firaun. Yusuf ini memang memiliki bakat istimewa. Ia mampu menafsirkan mimpi secara tepat, termasuk juga mimpi Firaun tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa paceklik atau masa kelaparan. Yusuf berhasil mengartikan gambaran-gambaran yang didapatkan dalam mimpi Firaun dan memaknainya bahwa akan tiba masa kelimpahan selama 7 tahun dan kemudian disusul dengan masa kelaparan, masa paceklik selama 7 tahun. Tetapi Yusuf tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia juga memiliki hikmat bagaimana menghadapi tahun-tahun kelimpahan dan bagaimana menjalani tahun-tahun yang penuh dengan kesukaran paceklik itu. Oleh karena itulah Yusuf kemudian memberi nasihat yang kita baca pada hari ini. Nasihat kepada Firaun tentang apa yang harus dilakukan oleh bangsa Mesir. Yaitu ketika
7 tahun masa kelimpahan, mereka jangan menghabiskan seluruh persediaan makanan, melainkan menyisihkan dan menyimpannya untuk menghadapi tahun-tahun kelaparan tersebut. Tentu saja apa yang dinasihatkan oleh Yusuf ini berangkat juga dari pengalaman-pengalaman hidupnya yang naik turun. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa menata kehidupan sungguh merupakan cara bijak, cara bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan. Memang betul bahwa hari depan itu masih belum kita ketahui apakah akan susah atau senang. Nah, tetapi justru karena kita tidak tahu bagaimana hari depan kita, maka kita perlu menata mulai dengan hari ini. Sesuai yang saya kasihi, siapakah di antara kita yang pada akhir tahun 2019 kemarin berpikir atau menyadari bahwa tahun 2020 kita akan menghadapi bencana yang namanya pandemi COVID-19. Sesuai yang saya kasih, tidak ada seorang pun yang akan mengira tahun 2020 situasinya akan seperti ini. Dan itulah pentingnya menata kehidupan. Supaya ketika terjadi masa-masa yang sulit di luar dugaan kita, di luar kuasa kita untuk menghindarinya, kita memiliki persediaan yang cukup untuk menjalani kehidupan di masa-masa sulit tersebut. Tentu saja, sesuai yang saya kasih, saya percaya bahwa Allah kita itu maha kaya. Allah kita berkuasa untuk memelihara kita. Tetapi Allah yang berkelimpahan berkat juga menghendaki kita mengatur kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bertanggung jawab. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan situasi sekarang ini ketika kita tiba-tiba terperangkap di dalam situasi kehidupan yang sangat sulit. Kita perlu dan harus berani mengubah gaya hidup kita. Tinggalkan gaya hidup yang barangkali konsumtif, gaya hidup yang bermewah-mewahan. Kita harus bersedia menurunkan tingkat kehidupan kita, gaya hidup kita menjadi kehidupan yang lebih sederhana. Supaya dengan demikian kita bisa berhemat, supaya dengan demikian kita juga bisa melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Tentu saja dengan tetap memohon pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kita boleh melewati masa pandemi ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami supaya kami juga menata kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan bijaksana. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, tidak kami hambur-hamburkan, tidak kami sia-siakan, tetapi kami manfaatkan untuk memelihara kehidupan kami, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Dan bahkan bukan hanya itu, dengan berkat yang ada, kami juga akan dimampukan untuk menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau saat ini kami masih berada di dalam situasi yang sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini, kami memohon pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.